Halo bro, konten kali ini Mang Udok mau bahas prosesor desktop AMD Ryzen 5 7600. Dari termurah di jajaran CPU Ryzen 7000. Apa worth nggak buat dipertimbangin? Atau skip dulu lah. Nah, biar gak penasaran, pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdakrus. Oke bro, Ryzen 5 7600 non-X ini harganya itu kisaran 3,9 jutaan. Mahal? Kalau dibanding generasi sebelumnya mungkin iya sih. Terus saingan utama misal seri Intel Core i5 13400 punya harga serupa. Seri F malah lebih murah, kisaran 3,5 jutaan. Nah, Intel bisa diuntungin tuh kalau lihat dari spek. Apalagi jumlah core-nya lebih besar dibanding 7600. Cuma CPU ini punya paket lengkap, entah cooler bawaan Red Steel yang oke, plus ada grafik internal juga. Jadi Ryzen 5 7600 nggak lagi bergantung sama VGA eksternal supaya bisa bekerja. Kalau spek sih CPU ini masih bawa 6 core dan 12 thread, L3KC 32 MB dan default TDP 65 Watt. Boost clock-nya itu tinggi banget, nyampe 5,1 GHz. Defaultnya 3,8 GHz. Fitur OC masih melekat di CPU ini. Nah, Ryzen 5 7600 pakai proses node 5 nanometer TSMC yang punya benefit dari efisiensi. Arsitektur Zen 4 kode Rafael punya 1 atau 2 core compact die yang ngasih perubahan dalam bentuk clock speed, peningkatan KC, dan TDP yang lebih tinggi, tapi diklaim tetap efisien. Terus CPU ini punya platform yang berubah banget, dimana soket LGA jadi pilihan utamanya. Terus dukungan memori DDR5 sama profile AMD Expo, dan tentu aja PCIe Gen 5 jadi benefit terbesar CPU ini. Cuma ngebangun PC pakai CPU ini kayaknya punya anggaran lebih besar. Itu karena tipe Mobo sama memori punya harga yang masih mahal. Tapi hal terbaik sekali lagi dari Ryzen 5 7600 ini punya integrated GPU Radeon Graphics RDNA 2. Jadi CPU Ryzen non seri G sekarang nggak lagi bergantung pada eksternal grafis. Pakai grafik bawaan, CPU ini udah bisa berjalan dengan baik. Terus AMD juga punya fitur PBO buat naikin batas daya chip. Diklaim bisa nyampe peningkatan kinerja nyampe 35%. Itu mirip dengan CPU Intel 65 Watt yang pakai peningkatan kinerja gratis dengan cara ngelonggarin batas daya di level BIOS motherboard. Nah, gimana dengan performa? Jadi buat nunjukin kinerja terbaik, Mang Udok pakai komponen high-end sebagai testbed utama. Di antaranya, nah, di tes Cinebench R23, Mang Udok nunjukin hasil default CPU dan fitur OC bawaan AI Performance Motherboard. Setidaknya itu juga bisa nunjukin kalau komponen motherboard yang oke banget bisa ngasih perbedaan dari sisi kinerja. Contoh, dalam mode single core, hasil default Ryzen 5 7600 pada dasarnya masih seimbang dengan CPU terbaru Intel Core i5 13400F. Dan jauh lebih besar dibanding Ryzen 5 5600. Itu punya selisih sekitar 18% lebih baik. Nah, kalau boosting hasil AI cukup besar dengan skor nyampe 1848. Terus kinerja default multicore skornya itu 12201. Tingkatan yang dirasa nggak signifikan banget dibanding Ryzen 5 5600 atau seri X. Tapi ketika AI performance aktif, CPU ini mampu bersaing ketat dengan seri Intel. Jadi kayaknya jika pengen performa maksimum, opsi Mobo kayaknya perlu diperhatikan juga. Meskipun budget pasti nambah sih. Proses rendering bisa jadi salah satu benefit lain Ryzen 5 7600. Nah, jika dibanding generasi lama, saat tes rendering di BMW27, CPU ini bisa setara dengan Ryzen 7 5800X. Tapi CPU Intel Core i5 13400F masih sedikit lebih cepat. Terus di skenario 7-zip file manager yang nunjukin performa kompresi maupun dekompresi data, Ryzen 5 7600 nggak bisa ngejar hasil seri Core i5 13400F. Meskipun sedikit lebih baik dibanding Ryzen 5 5600.
Gimana dengan performa gaming? Kayaknya CPU ini bisa oke banget. Contoh di game CSGO, Ryzen 5 7600 bisa sedikit lebih kencang dibanding versi 13400F dan jauh lebih baik dibanding generasi lama. Terus di Horizon Zero Dawn, framerate yang dihasilin bisa setara dengan Core i5 12600K yang punya harga masih mahal. Terus di game Dirt 5, CPU ini masih punya kinerja hampir sama dengan Intel maupun seri lama seperti Ryzen 7 5800X. Terus di game Shadow of the Tomb Raider, framerate rata-rata CPU ini ngasilin 151 fps, dimana versi Intel jauh lebih baik. Nah, gimana dengan grafis bawaan Radeon Graphics? iGPU bawaan ini ternyata positif banget buat judul e-sport sekelas Dota 2 maupun CSGO di resolusi 1080p high setting. Bahkan kinerjanya itu bisa nyamai versi dedicated low-end GPU sekelas RX 550 atau GT 1030. Hadirnya GPU bawaan itu tentu bisa ngebantu banget buat mereka yang punya anggaran masih terbatas, tapi butuh grafis yang masih oke buat gaming. Cuma kalau buat game menuntut sih masih sangat terbatas. Buat konsumsi daya, CPU ini masih bukan yang terbaik dari efisiensi. Dengan rata-rata saat bekerja penuh, punya konsumsi daya nyampe 93 Watt. Core i5 13400F masih sama buat urusan konsumsi daya. Tapi sebenarnya hitungan tersebut masih sangat baik dibanding generasi lama. So, does it worth it nggak? AMD Ryzen 5 7600 kalau performa sama efisiensi mungkin bukan yang terbaik jika dibanding prosesor Intel generasi ke-13. Tapi CPU ini terhitung masih kenceng dibanding generasi sebelumnya, bahkan dengan seri high-end Zen 3 sekalipun. Dan benefit terbesar lain selain performa, integrated graphics RDNA 2 juga oke banget. Kalian bisa manfaatin grafis ini ketika budgetnya terbatas dan masih belum mampu beli VGA eksternal. Kinerja masih sangat baik, malah masih oke di resolusi 1080p. Meskipun tipe memori dual channel bakal ngaruh. Kalau harga sih relatif, mahal enggak, murah pun enggak masuk kategori ini. Seandainya AMD nurunin angka ke kisaran 3,5 jutaan ke bawah, CPU ini pasti oke banget buat rekomendasi. Nah, kendala lain kadang yang dirasa banget buat konsumen itu motherboard. Mobo AM5 itu masih mahal banget. Malah seri termurah seperti B650, terkadang kalian masih perlu ngeluarin anggaran di atas 3 jutaan. Jadi itu dia ulasan singkat AMD Ryzen 5 7600. Gak semua sih diunggap, tapi semoga bermanfaat, yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.